operasi hari ini, Bang? Ya, jadi alhamdulillah kita hari ini memenuhi panggilan dari unit cyber ya, dalam hal ini penyidik Pahumbara. Jadi sangat disayangkan memang di sini dari pihak pelapor sendiri si Tasi tidak menghadiri proses mediasi ini baik maupun kuasa hukumnya. Tetapi beliau hanya mengirimkan sebuah surat. Yang inti dari surat itu adalah 2 poin. Yang pertama, beliau tidak mau untuk berdamai atau mediasi dan ingin ini tetap dilanjutkan. Tetapi dalam surat tersebut beliau tidak menyampaikan apa alasannya. Di situ hanya dikatakan karena lain dan satu hal seperti itu. Nah, jadi karena beliau pun tidak hadir, di sini kami sudah bertiket baik meskipun tadi sedikit agak terlambat. Nah, tetapi kami berusaha hadir, prinsipal kami Pak King pun hadir di sini untuk memenuhi panggilan mediasi tersebut. Yang pada intinya di sini Mr. King tetap pada pendiriannya, dia adalah merasa benar karena apa yang dia lakukan di akun Workaholic itu adalah merupakan fakta atau uraian cerita-cerita yang diperoleh dari teman-teman ex-team dari Tasi Manajemen, seperti itu. Memang dalam postingan yang di Warta itu apa sih, Bang? Kalau sedikit aja, Bang, garis besarnya, Bang, yang di Abang posting. Sebenarnya yang di postingan tersebut sih hanya kumpulan screenshot ya, kumpulan screenshot cerita yang diposting ulang melalui caption yang saya pribadi dan dari salah satu ekstrim tersebut untuk kerjasama buat caption itu aja sebenarnya sih. Itu kumpulan screenshot. Bang, tapi dari akhirnya Bang dilaporkan juga sama dia, mungkin di bagian apa sih, Bang? Mungkin dari postingannya? Mungkin ya dari seluruh thread kali ya, dari salah satu thread tersebut. Jadi yang dilaporkan itu dari Bang, tapi itu sebenarnya tuh emang ada dorongan dari mantan ex karyawannya untuk memposting kah? Atau seperti apa sih, Bang? Mungkin bisa saya jelasin kali ya? Ya, silakan supaya terang benderang ya. Gini, jadi memang sebenarnya saya ada penolakan dari saya pribadi, ada penolakan. Namun karena dari tim sendiri meyakinkan bahwasannya itu benar dan fakta, jadi saya mencoba untuk meluruskan cerita yang sudah ada di akun sebelumnya gitu. Jadi sebelum cerita ini ada, jadi ada akun-akun lain nih yang menyebarkan berita tersebut, tapi kurang lurus gitu loh. Jadi anggapannya dibanding ini cerita berbelok kemana-mana, jadi saya lurusin. Tapi melalui pihak di tim ekstasi tersebut. Dan ini kan banyak juga akun-akun yang bisa dibilang tuh memposting cerita tersebut dan hanya akun abang saja yang yang dilaporkan oleh pihak Tasi. Mungkin abang menanggapi seperti apa sih, Bang? Mungkin cerita saya yang paling fakta kali, jadi takut gitu loh. Mungkin gini, kenapa abang ini yang lebih di ini? Karena beliau ini akun beliau itu memang lebih kepada intens permasalahan perihal pekerja, khususnya sektor-sektor informal seperti itu. Nah, di sini ex karyawan bingung ingin menceritakan ke siapa ini permasalahan ini, gitu. Dilihat di dunia medsos, ketemulah namanya Workaholic. Nah, beliau ini intens perihal untuk membahas permasalahan tenaga kerja. Nah, beliau coba menceritakan, ex karyawan yang menceritakan ke Pak King seperti itu. Nah, itulah awalnya. Nah, jadi dan beliau King pun menanyakan data ini valid atau tidak ya baginya. Nah, valid ya udah, tapi gue hanya sebatas untuk memposting. Nah, kalau memang ada instansi pemerintahan, Disnaker atau apa yang kasih perhatian, ya itulah poin plusnya di sini. Seperti itu. Karena mereka sendiri bingung mau mengadu ke siapa. Dulu ada temennya yang pertama berdamai, ya kan? Kan awalnya kasus ini naik karena ada yang pertama dulu yang akhirnya mereka berdamai. Nah, ini terungkaplah semua. Nah, ex-team ini bingung dia mau ngadunya ke siapa sih, seperti itu. Nah, Bang, sebagai diri lo udah pernah mendapatkan semacam intimidasi ataupun teror, Bang, dari pihak Tasi, Bang? Alhamdulillah aman. Tapi ada komunikasi di balik ini semua nggak sih, Bang? Nggak ada sih. Dari pihak Tasinya pun sendiri nggak ada. Dan kami juga mohon kalau bisa nih, tolonglah akun-akun yang lain coba diperiksa juga. Jadi nggak hanya ke abang ini aja gitu kan. Ini kan bola liar ya, namanya medsos ini kan bola liar. Saya yakin juga banyak kok akun-akun selain Workaholic, Bang PT. Saya rasa juga banyak yang membahas hal seperti ini. Jadi coba untuk Tasi yang terlapor ini kan belum jelas siapa nih. Coba tarik akun-akun yang lainnya gitu, jangan lebih terfokus kepada Workaholic-nya aja atau Bang PT-nya atau King Islamnya aja. Saya rasa
saya yakin juga banyak kok akun-akun yang membahas mengenai beliau ya khususnya seperti itu. Berarti dalam arti ketidakjelasannya ini si Tasi ini belum melaporkan secara menjurus ya bang, dalam arti misalnya melaporkan A ya A, B, Ya, B, belum, terus seperti apa sih, Bang? belum Hanya menjurus. berarti Cuma hanya sekarang memang satu akun yang mereka sasar adalah workaholic. Workaholic. Itulah yang paling besar, paling dominan mungkin yang menyebarkan tweet-tweet seperti ini. Kalau kita mau jujur sih ya, kita buka medsos, saya rasa semua juga pasti akan membahas hal ini kok. Karena ini adalah fakta gitu. Bukan kita hoax, bukannya Mr. King mengada-ngada gitu, seperti itu. Pas ke dilaporkannya postingannya di take down atau seperti apa bang? Sejauh ini postingan masih ada. Masih ada postingannya. Postingan. Dan waktu ditunjukkan oleh penyidik pun ya Mr. King mengakui memang Ya. tweetnya dari beliau gitu kan, tujuannya pun tadi disampaikan untuk menarik simpati publik karena ini ya benar-benar permasalahan hak orang ya, gaji karyawan itu kan hak orang gitu loh. Bang melihat dia yang tadi dalam memberikan surat di isinya itu adalah menolak untuk mediasi, seperti apa nih bang tanggapannya bang? dari Mr. King sendiri mungkin. Tanggapan dari saya sih yang pasti poin yang pertama saya masih terbuka untuk melakukan mediasi. Terus poin yang kedua di sini saya merasa benar apa yang saya lakukan, dan yang poin ketiga adalah apa tadi? Tidak ada niat untuk Pernyataan mencemarkan nama baik. beliau gitu ya. Jadi tiga poin seperti itu. Atau mungkin sebelum adanya pelaporan ini dari pihak TA sendiri sempat ada hubungin ke abang nggak sih melalui DM atau apa? Nggak ada sih, sejauh ini nggak ada. Jadi ya, jadi TA ini pun membuat laporan setelah pihak Putri membuat laporan terlebih dahulu. Beliau akhirnya membuka laporan LP di Krimsus seperti itu. Putri itu kami melaporkan adalah adanya intimidasi. Nah, beliau membuka LP perihal ya inilah tweet-tweet di medsos yang selama ini memang gencar ya, yang kita tahu semua makanan sisa apa segala macam. Nah, itulah yang beliau laporkan balik seperti itu. Gitu. Mungkin untuk perlindungan sendiri untuk para korban ex mantan dari TA sendiri mungkin seperti apa sih bang? Karena kan mungkin mereka mungkin mendapat intimidasi juga dari pihak TA. Kalau dari abang seperti apa sih bang? Kalau untuk intimidasi itu kan permasalahan yang memang berbeda ya Mbak ya. Dan di situ memang ada 3 karyawan yang didatangi oleh beberapa orang dari manajemen. Nah itu memang kita udah buka LP di unit yang berbeda, itu Krimum. Begitupun kita pelapor situ hanya 1 orang yang bernama Putri. Seperti itu. Jadi sejauh ini intimidasi itu tidak langsung dilakukan oleh talentnya langsung, tetapi dia melalui karyawannya. Gitu. Itulah yang kita laporkan di unit yang berbeda. Tapi setelah kita laporan sejauh ini sih tidak ada intimidasi lagi lebih lanjut sih seperti itu. Lalu gimana bang jalannya laporan itu bang saat ini bang? Untuk saat ini sih laporannya sih yang kami dengar katanya sih informasinya nanti pihak dari penyidik akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya terhadap saksi-saksi, menangkap saksi-saksi, ada beberapa saksi dari pihak kita pun yang belum diperiksa. Nah, baru nanti akan mengarah ke pihak talent manajemennya seperti itu. Untuk kondisi korban dari mantan pekerja Mbak TA sendiri saat ini seperti apa sih bang? Kalau untuk kondisi sih alhamdulillah sekarang semua sehat ya, baik, dan mereka juga sudah berusaha untuk move on dengan mencari pekerjaan baru, tetapi tetap kita mengikuti, tetap kita menghargai ataupun tetap kita mematuhi panggilan-panggilan yang ada ataupun yang disodorkan oleh Polda ke pihak kami seperti itu. Nah hari ini merasa kecewa nggak sih bang Mr. King dan juga abang nih ketika mediasi ini bisa dikatakan gagal ya bang? Iya. Karena enggak Kalau saya pribadi sih bukan kecewa, saya yang minta maaf ya karena saya telat kan. Jadi mungkin kalau memang ada mediasi selanjutnya mungkin ya saya usahakan untuk lanjutkan waktu sih. Tapi kalau dari pihak abang sendiri memang masih mengutamakan jalur damai bang. Di poin tadi kan memang masih terbuka ya. Kalau saya sih secara pribadi memang sangat kecewa ya, karena ini kan salah satu upaya ataupun memang ada kesepakatan penegak hukum untuk pencemaran nama baik itu ada namanya restoratif justice. Iya. Dan ini bukan permintaan dari kami, bukan permintaan dari TASI, tapi memang inilah prosedurnya. Jadi ayo sama-sama kita laksanakan prosedur gitu. Lebih elok, lebih indah kalau kita bisa duduk bersama-sama, tidak hanya melalui surat. Seperti itu. Kalau hanya melalui surat, mending tadi kita lewat WA saja kan seperti itu. Beliau juga udah mensisihkan waktunya dari pekerjaannya, jadi ya kalau kami sih tetap pada poin yang tadi Mr. King katakan, mediasi kami sampai kapanpun sangat terbuka. Kalaupun Mbak Tasi nggak mau mediasi, tolong sampaikan secara gamblang apa alasannya.
Saya rasa itu bukan suatu alasan yang masuk akal karena hal dan satu hal gitu. Sampaikan aja apa alasannya, jadi supaya ini ada titik temu seperti itu. Apakah memang Mr. King ini yang salah dengan postingannya atau apa? Ini kan belum ketahuan sekarang ini seperti apa. Itulah makanya dari pihak kepolisian berusaha melaksanakan prosedur sesuai dengan arahan pimpinan beliau, itu adalah restoratif justice tadi itu, seperti itu. Mungkin Mr. Tadi King kan sendiri, juga seperti- ketika nanti dipertemukan dengan Mbak Teng Asih, apa sih yang ingin disampaikan? Ya mungkin adalah nanti mungkin di hari-hari mungkin ada suatu konferensi. Bang, itu kan tadi si Surat dia nggak menampilkan alasan yang jelas kenapa Betul. dia tidak mau bermediasi. Tapi kalau kita persingkat persempit, dia dalam arti menolak untuk mediasi, Bang. Berarti dalam arti ini lanjut. Apakah siap, Bang? Kalau kita sih siap dan kita akan mengikuti seluruh prosedurnya, kita akan menghormati semua. Saya rasa juga penyidik bisa menilai ya, dengan hadirnya kita ini kita memiliki etikat baik, ya kan? Dengan tidak hadirnya beliau ya penyidik bisa menilai sendiri seperti itu. Memang masing-masing kan punya kesibukan, Batasi punya kesibukan, Mr. King juga punya kesibukan, tapi di kesibukan ini kita selalu mencoba untuk mengikuti ataupun menghormati proses hukum, gitu. Kalau saya merasa malah ini Polda merasa dilecehkan justru kalau kasih seperti ini. Ini prosedur loh, SOP loh. Dan dari polisi ada upaya untuk mau mendamaikan kita gitu loh. Jadi ayo sama-sama kita duduk sama-sama lagi. Kalau emang hanya batasi dengan Mr. King ya sudah nggak apa-apa. Kami sebagai kuasa pun hanya mendampingi di luar seperti itu. Gitu. Nah, terakhir mungkin ada pesan Ya. Bang yang disampaikan, mungkin Mbak Tasi bisa melihat tayangan kita, Bang. Cukup sih ini Pak. Atau kamu dengan apa pembatasinya? Pesan sih nggak ada ya, cuman yang tadi dibilang sama Bang Marun mungkin coba di tracking ulang apakah memang hanya akun saya aja nih Betul. yang menjadi sasaran atau Iya. laporan. Mungkin bisa di tracking ulang akun-akun yang lain mungkin, jadi tidak menjurus seperti itu ya. Mungkin itu aja sih maksudnya. Abang sendiri apa yang disampaikan, Bang? Ya kalau saya sih tetap ya kayak tadi saya bilang, kami tetap terbuka pintu mediasinya. Jadi untuk membatasi, cobalah egonya turunkan sedikit. Tolong egonya turunkan sedikit. Ini polisi penyidik sudah berbaik hati untuk mengajak kita bermediasi loh. Ini bukan kemauan kami, bukan kemauan Batasi, tapi ini kemauan penyidik. Jadi tolong hormati, tolong hargai prosedur apa yang udah ada di kepolisian. Ayo kita jadwalkan ulang. Kami masih terbuka untuk mediasi seperti itu. Oke. Apakah sudah ada